Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai dinamika partikel. Soal yang pertama, balok A massa 40 kg dan balok B massa 20 kg berada di atas permukaan licin didorong oleh gaya F sebesar 120 Newton. Seperti diperlihatkan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Tentukan A. Percepatan gerak kedua balok. B. Gaya kontak yang terjadi antara balok A dan B. Di sini yang diketahuinya adalah massa baloknya. Jadi MA, massa balok A, yaitu sama dengan 40 kg. Kemudian massa balok B, yaitu MB, sama dengan 20 kg. Kemudian gaya F-nya, jadi di sini F sama dengan 120 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, percepatan gerak kedua balok, jadi A sama dengan berapa? Ini percepatan. Kemudian yang B, gaya kontak yang terjadi antara balok A dan B. Jadi di sini B adalah FK. FK ini adalah gaya kontak, yaitu sama dengan berapa? Di sini kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi ini baloknya didorong dengan gaya F, jadi balok A dan B. Jadi di sini kita jadikan bendanya adalah satu. Jadi ini bendanya digabung. Dan lantainya adalah licin, maka tidak terdapat gaya geseknya. Maka di sini berlaku hukum 2 Newton, karena ketika didorong ini bendanya bergerak. Jadi pergerakannya ke sini. Jadi di sini adalah sigma Fx sama dengan M dikali A. Di sini M-nya adalah M total. Jadi M gabungan. Maka di sini Fx-nya adalah F, kemudian sama dengan massanya adalah massa benda A ditambah dengan massa benda B, kemudian dikali dengan percepatannya. Jadi F-nya ini adalah 120 sama dengan, kemudian di sini MA-nya adalah 40 ditambah dengan MB-nya adalah 20 dikali dengan A. Jadi di sini 120 sama dengan 40 ditambah 20 adalah 60. Jadi di sini 60 A. Maka nilai A sama dengan 120 dibagi dengan 60. Jadi 120 dibagi 60 hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi ini percepatannya itu 2 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya. Jadi percepatannya adalah arahnya ke kanan 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah gaya kontak. Ini bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama adalah kita analisis benda A. Jadi di sini kita analisis benda A-nya. Jadi di sini misalkan benda A. Jadi benda A ini terdapat gaya dorongnya, yaitu di sini adalah F. Kemudian di sini ada gaya kontaknya. Jadi di sini adalah FK. Kemudian arah pergerakannya adalah ke sini. Maka di sini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi M-nya ini adalah MA. Jadi di sini Fx-nya adalah yang searah dengan arah gerak adalah yang positif. Jadi di sini F-nya positif. Jadi di sini F. Kemudian karena berlawanan di sini FK-nya, jadi kemudian dikurangi dengan FK sama dengan MA dikali A. Di sini F-nya adalah 120, kemudian dikurangi dengan FK sama dengan MA-nya ini adalah 40 dikali dengan A-nya percepatannya adalah ini 2. Jadi di sini 120 min FK sama dengan 40 dikali 2 adalah 80. Maka di sini 120, ini FK-nya bisa dipindah ke sini, kemudian 80-nya di sini. Jadi di sini min 80 sama dengan FK. Maka nilai FK sama dengan 120 dikurangi 80 adalah 40 Newton. Jadi ini gaya kontaknya. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua adalah menganalisis benda B. Jadi di sini benda B. Jadi pada benda B ini terdapat gaya kontak, yaitu gaya kontak dari benda A. Jadi ini gaya kontaknya, kemudian arahnya adalah ke kanan. Jadi ini gaya yang terjadi pada benda B-nya. Maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma
Fx sama dengan M dikali A. Jadi sigma Fx-nya ini adalah gayanya yaitu Fk di sini sama dengan MB dikali dengan A. Maka Fk sama dengan MB-nya ini adalah ini 20. Jadi di sini 20 dikali dengan A-nya adalah ini yaitu 2. Maka di sini sama dengan 20 dikali 2 adalah 40. Jadi 40 Newton. Jadi gaya kontaknya adalah ini 40 Newton. Jadi nilainya sama gaya kontaknya. Jadi caranya adalah menganalisis benda A atau menganalisis benda B. Jadi salah satu caranya yaitu seperti ini. Jadi gaya kontaknya nilainya adalah 40 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, balok A beratnya 100 Newton diikat dengan tali mendatar di C. Lihat gambar. Jadi ini gambarnya. Kemudian balok B beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara A dan B sama dengan 0,2 dan koefisien gesekan antara B dan lantai sama dengan 0,5. Berapakah besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B? Jadi di sini yang diketahuinya adalah berat balok A-nya, jadi WA sama dengan 100 Newton. Kemudian berat balok B yaitu WB sama dengan 500 Newton. Kemudian koefisien gesekan antara A dan B yaitu mu AB sama dengan 0,2. Kemudian koefisien gesekan antara B dan lantai mu B L sama dengan 0,5. Yang ditanyakan adalah besar gaya F minimal. Jadi di sini adalah F sama dengan berapa. Kemudian kita jawab. Di sini kita analisis benda B-nya. Jadi untuk menjawab soal ini, kita analisis benda B-nya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini benda B-nya. Benda B ini ditarik dengan gaya F. Kemudian di sini karena lantainya kasar, jadi terdapat gaya gesek antara benda B dengan lantai, jadi FBL. Kemudian di sini di atasnya karena kasar, jadi ini terdapat gaya gesek juga, yaitu FAB. Ini gaya gesek antara benda A dan B. Jadi ini gaya-gayanya. Kemudian di sini gaya beratnya yaitu WB. Karena menyentuh lantai terdapat gaya normalnya yaitu NB. Jadi ini arah-arah gaya pada benda B-nya. Kemudian di sini berlaku hukum 1 Newton yaitu sigma Fx sama dengan 0. Karena yang ditanyakan adalah gaya F minimal. Jadi gaya F minimal kita anggap sigma Fx-nya sama dengan 0. Jadi berlaku hukum 1 Newton. Gaya yang sejajar dengan sumbu X adalah F, kemudian FAB dan FBL. Jadi di sini yang positif adalah F, karena ketika ditarik ini, benda B ini pergerakannya adalah ke kanan, yaitu sejajar dengan F. Maka yang positif adalah F, jadi di sini F, kemudian dikurangi dengan FAB, kemudian dikurangi dengan FBL sama dengan 0. Di sini kita cari FAB dan FBL-nya. Jadi FAB ini adalah gaya gesek akibat benda A. Maka di sini kita hitung gaya normal benda A-nya. Jadi di sini berat benda A yaitu WA, kemudian terdapat gaya normalnya yaitu NA. Maka di sini berlaku hukum 1 Newton yaitu sigma Fy sama dengan 0. Jadi di sini NA min WA sama dengan 0. Jadi NA sama dengan WA. WA-nya ini sama dengan 100 Newton. Maka gaya geseknya adalah FAB, yaitu sama dengan, rumus gaya gesek adalah mu dikali dengan gaya normalnya. Jadi di sini mu-nya adalah mu AB dikali normal A. Jadi di sini sama dengan mu AB-nya adalah ini, jadi 0,2 dikali dengan NA-nya adalah 100. Jadi gaya geseknya adalah 0,2 dikali 100 yaitu 20 Newton. Jadi ini FAB-nya. Kemudian kita cari FBL-nya. Jadi FBL ini terdapat di lantai, jadi ini FBL-nya. Kemudian kita cari gaya normalnya. Gaya normal B-nya. Jadi ini gaya normal NB-nya. Jadi akibat persentuhan benda B dengan lantainya. Jadi di sini berlaku hukum 1 Newton yaitu sigma F
Y sama dengan 0. Jadi di sini NB kemudian dikurangi dengan ini karena bendanya ditumpuk dengan benda A, maka gaya beratnya ini ada dua, jadi berat benda B, di sini berat benda B, WB, dan berat benda A. Jadi karena bendanya ditumpuk. Jadi di sini min WB, kemudian min WA sama dengan 0. Jadi NB min WB-nya adalah 500, kemudian min WA-nya adalah 100, sama dengan 0. Jadi NB min 500 min 100, jadi ini 600. Jadi min 500 min 100 ini bisa dijumlahkan, yaitu min 600 sama dengan 0. Jadi NB sama dengan, ini 600-nya dipindahkan ke sini, jadi 600 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Maka gaya gesek antara B dan lantai, yaitu FBL, yaitu sama dengan mu dikali dengan N. Jadi di sini mu-nya adalah mu BL dikali dengan gaya normal B-nya. Jadi di sini sama dengan mu BL-nya ini adalah 0,5, kemudian dikali dengan NB-nya adalah 600. Jadi di sini sama dengan 0,5 dikali 600 adalah 300. Jadi 300 Newton. Maka kita masukkan ke sini. Jadi F-nya ini yang dicari, jadi F min, ini FAB-nya adalah ini 20, jadi dikurangi 20. Kemudian FBL-nya adalah ini, jadi di sini min 300 sama dengan 0. Maka di sini F min 20, kemudian min 300, ini bisa dijumlahkan, jadi min 320 sama dengan 0. Jadi F sama dengan, ini min 320, ini dipindah ke sini, jadi positif, jadi 320. Jadi F-nya adalah 320 Newton. Jadi ini gaya tariknya, yaitu 320 Newton. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai dinamika partikel.